Bapak Ibu Guru, perkenalkan saya Endang Setiawati Iswahyuni MPD, Guru SDK Maranatha Blimbing Sari, Kecamatan Melaya. Kali ini saya akan berbagi aksi nyata topik 2, Kurikulum Merdeka, yang terdiri dari 4 topik. 1. Pemahaman kurikulum dan pembelajaran. 2. Murid sebagai pusat pengembangan kurikulum. 3. Pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran paradigma baru. 4. Struktur pembelajaran mendorong murid merdeka belajar. Yang terdiri dari 2 modul, yaitu modul pertama, makna kurikulum dalam pendidikan, dan modul kedua, pembelajaran versi kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertinggi. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Ralph Taylor dalam bukunya Basic Principle of Curriculum mengungkapkan setidaknya ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu 1. Tujuan, 2. Konten, 3. Metode atau cara, 4. Evaluasi. Murid menjadi acuan atau core dalam kurikulum. Maka kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. Peran dan fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Peran dan fungsi kurikulum dapat dioptimalisasi dalam kerangka 1. Mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. 2. Mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. 3. Menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai zaman. Kurikulum dalam pembelajaran dan mengapa kurikulum perlu diubah. Kurikulum sifatnya dinamis. Kurikulum dapat mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan satuan pendidikan. Maka, kurikulum di sekolah secara berkala harus dievaluasi. Kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Isu-isu kekinian, perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, transformasi budaya menuntut sekolah untuk mengembangkan kurikulum. Kurikulum terus dikembangkan sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Menurut Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang terdiri dari 1. Kurikulum harus terus menyesuaikan demi memenuhi kebutuhan murid dalam belajar. 2. Diperlukan kolaborasi semua pihak, yaitu masyarakat, orang tua, dan sekolah untuk mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. 3. Kebutuhan pendapat, pengalaman, hasil belajar,
kepentingan murid merupakan rujukan utama dalam merancang kurikulum. 4. Guru perlu terus belajar untuk dapat memfasilitasi proses pembelajaran yang sesuai. 5. Orang tua terus memahami perkembangan dan kebutuhan murid. 6. Pemerintah dan pihak-pihak yang bergerak di bidang pendidikan terus mengikuti perkembangan dan kebutuhan murid. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Kurikulum yang dirancang oleh pemerintah pusat memang tidak bisa diterapkan pada satuan pendidikan yang keadaannya beragam sesuai dengan keadaan geografis, budaya, dan sosialnya. Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan atau KSOP. Kurikulum yang sudah diadaptasi menjadi Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan atau KSOP terdiri dari tujuan pendidikan nasional, profil belajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, capaian pembelajaran. Hal yang perlu dilakukan sebelum mengadaptasi kurikulum adalah menganalisis kebutuhan murid dan kondisi sekolah. Mengintegrasikan visi sekolah ke dalam KSOP sehingga kegiatan pembelajaran menjadi bermakna. KSOP adalah dokumen hidup yang bisa diadaptasi sesuai kebutuhan murid. Guru dan kepala sekolah dapat turut mengembangkan dan menyesuaikan kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan. Melalui adaptasi kurikulum juga dapat memenuhi kebutuhan murid yang unik. Keanekaragaman latar belakang dan kemampuan murid adalah tolak ukur adaptasi kurikulum. Adaptasi kurikulum juga dilakukan untuk memastikan bahwa murid berkembang sesuai zamannya. Kurikulum dalam pembelajaran. Pengembangan kurikulum operasional untuk menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Setiap sekolah mempunyai kewenangan untuk mengatur alur tujuan pembelajaran, modul ajar, media ajar, sampai asesmen. Komponen operasional satuan pendidikan. 1. Karakteristik satuan pendidikan. 2. Visi, misi, dan tujuan. 3. Perencanaan pembelajaran yang mencakup ATP, asesmen, modul ajar, media ajar, dan program prioritas satuan pendidikan. 4. Pengorganisasian pembelajaran yang mencakup muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan penguatan profil belajar Pancasila. Yang kelima, sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. 5. Prinsip pembelajaran paradigma baru. 1. Mempertimbangkan kebutuhan capaian pembelajaran. 2. Membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. 3. Mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. 4. Menyesuaikan konteks kehidupan murid. 5. Mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. 5 prinsip pengembangan KOSP. 1. Berpusat pada murid. 2. Kontekstual. 3. Esensial. 4. Akuntabel. 5. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Demikian paparan saya tentang aksi nyata topik 2 Kurikulum Merdeka. Terima kasih, salam, dan bahagia.